kita mau sharing session dengan Pak siapa Pak ini di sebelah saya? Pak Aris. Pak Aris, jabatannya apa Pak Aris? Oh, mandor laboratorium ya. Kalau yang sebelah Pak Aris siapa Pak? Pak Daniel Bu. Pak Daniel, jabatannya Pak? Boleh tahu? Jabatannya analis air. Analis air. Nah, jadi kalau untuk mandor lab sendiri nih Pak Aris, jobdesknya itu apa aja sih biasanya? Kalau jobdesk utama kita untuk harian yang jelas kita saya itu monitoring yang jelas untuk di laboratorium ya Bu ya. Oke, Terutama untuk analisa harian. Contohnya seperti losis, itu pengiriman itu yang harus dikontrol setiap hari. Oke, berarti nah kalau di lab sendiri, di laboratorium sendiri itu untuk akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu apakah sudah terlaksana sepenuhnya atau masih ada kira-kira yang perlu ditingkatkan lagi? Bagaimana? Kalau untuk akhlak ya memang belum 100%. Cuman kedepannya ya kita bakal tetap ingatin nih sama anggota supaya tetap kita terapkan yang akhlak itu tadi. Yang mana kompeten, harmonis, loyal, adaptif. Nah biasanya kalau dari Ino sendiri kan kalau kayak laboratorium ini tetap berkolaboratif dengan pengolahan, dengan kantor, dengan bengkel, ya kan. Dan mungkin nanti core value yang lain perlu kita tingkatkan juga nih, seperti kompetensi, ya kan. Jadi kalau amanah saya rasa tidak semua kompetensi juga amanah sih, cuma kompetensinya nanti mungkin bisa kita nilai, kalau yang kurang kita tingkatkan, ya kan. Loyal juga, loyal terhadap perusahaan saya rasa kita semua sudah loyal sih, sudah cukup loyal ya kan. Nah kira-kira kalau untuk laboratorium apa aja sih yang perlu kita lagi, misalnya kayak kekurangan tenaga atau kekurangan sarana dan prasarana gitu. Mungkin kalau untuk saat ini Bu ya kita memang kalau untuk SDM masih kekurangan. Ada beberapa tempat yang harus kita isi yang orangnya sampai saat ini masih di apa ya masih Di eksistensi atau gimana? ya masih ini orangnya masih di backup di kerjaannya. Seharusnya kerjaan yang ini ada orangnya masih di backupin sama yang lain gitu. Oke, berarti kalau untuk Pak Daniel sendiri itu analis air tadi. Iya Ibu. Nah, itu jobdesknya apa sih Pak kalau analis air kira-kira? Kalau jobdesk air ini Bu, wilayahnya sampai pada awal kita pengambilan air baku atau air dari sungai jalan untuk proses pengolahan kita, di mana nanti proses itu akan kita nanti secara treatment kita lakukan mendapatkan air yang betul-betul siap untuk menjadi proses dipakai di boiler atau di proses pengolahan, karena air dari sungai sepanjang mineral dia masih tambah dengan proses treatment ini akan ada pemisahan koagulasi antara padatan TCS menjadi air yang sudah bersih siap pakai dan juga bisa dipakai sebagai air bersih di pabrik ini sebagai istilahnya bersih-bersih karyawan dan juga terutama bagi air pengolahan. Kira itu Bu. Nah kalau untuk air pengolahan sendiri Pak itu ada ditambah bahan kimia apa sih biasanya? Kalau bahan kimia untuk proses koagulasinya Bu, untuk TCS-nya itu kita pakai itu aluminium sulfat dengan soda as atau natrium karbonat. Oke, berarti itu airnya ini setelah ditaruh apa tadi Pak sodium apa? Sodium karbonat atau natrium karbonat. Natrium karbonat itu nanti airnya berubah jadi jernih atau Menjadi gimana? jernih Bu. Jadi nanti proses itu secara treatment nanti itu melalui nanti dia air yang masuk melalui sungai Galang itu ke clarifier. Di situ prosesnya itu kita sudah ada titik injek. Injeksinya itu kita proses melalui hasil daripada dosis jar test dan kemampuannya di jar test berapa dosis tepat yang utama perlakuannya, sehingga pada saat kita lakukan itu analis air menginterogasi kepada operator untuk melakukan dosis tepat sasaran agar kiranya nanti pada saat di proses clarifier itu overflow air yang dapat di nanti di waduk chamber itu sudah air bersih.
air seperti itu ya Pak. Ya. Ya Pak, boleh tahu juga Pak, kalau terkait lingkungan itu ke Bapak juga ya, bisa kita sharing ya. Boleh Bu, boleh. Oke. Nah ini dari tim admi pada mau bertanya nih Pak, karena kan kemarin kita baru selesai proper hijau ya Pak, Ya. ya persiapan proper hijau. Ya. Jadi kan selama ini ada juga ISPO, RSPO, ISO. Ya. Jadi mungkin dari ibu-ibu dan bapak ini ada yang mau ditanya ini ke Pak Daniel terkait bagaimana sih biasanya regulasi dan persiapan apa aja yang perlu kita siapkan. Kak, dengan proper Pak. Oh, baik Bu, terima kasih Bu Anom untuk jawaban yang cukup baik buat kami di bagian khusus lingkungan. Sebenarnya proper itu adalah penilaian kinerja dari suatu perusahaan terkait kepada dinas lingkungan hidup. Nah itu penilaian itu kan ada tertera di dalam regulasi pemerintah nomor 7 tahun 2005 tentang batasan proper yang harus dilayangkan atau dipakai. Nah dan layakan dipakai itu sebenarnya proper itu harus setiap industri harus berjalan sesuai regulasi tersebut karena mempengaruhi tadi lingkungan itu. Lingkungan itu apa? Kita di industri Bu atau kan artinya di PT Sebagai Merbo ini pasti kan mengeluarkan yang namanya limbah. Ada limbahnya Bu, limbah udara pasti ada. Limbah udara berarti dari asap industri Bu. Itu jelas ada pemantauan uji emisi lingkungannya Ibu. Nah berarti ada juga limbah produksinya juga. Itu apa Bu? Berarti apa yang keluar dari limbah itu terjadi misalkan pomenya Bu, pome itu diproses palm oil yang kemudian itu diipal. Nah ipal itu berarti kan ada proses yang akan kita buang. Nah kira-kira itu Bu. Jadi kalau kita nggak melakukan proper berarti artinya terjadi pencemaran udara atau pencemaran limbah. Berarti katakanlah bahwa perusahaan itu tidak taat terhadap peraturan itu dan dia pasti akan diberikan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai badan departemen pemerintah yang memegang hak kendali lingkungan. Kasih banyak Pak. Jangan cuma jawab saya kan Pak tanya sampai Iya. Iya. Apa perbedaan ISPO sama RSPO? Oh iya, terima kasih Bu Yuni. Saya akan menjawab bahwasanya jelas ISPO dan RSPO itu sama juga masuk ke dalam regulasi pemerintah. Kenapa ada ISPO dan RSPO? Nah, sertifikasi sekarang sistem itu harus berjalan karena jelas ISPO itu Indonesia Sustainable Palm Oil. Itu artinya grupnya Indonesia di Jakarta Bu. Artinya membidangi sawit dan perkebunan. Kalau dia RSPO itu udah rentable Bu. Rentable itu istilahnya rentable sustainability palm oil itu berarti berkedudukan di posisi Asia Tenggara Bu. Mungkin kalau dulu di Malaysia sekarang udah di Swiss. Jadi artinya pengaturan kebijakan untuk tata kelola pengurusan mengenai rantai pasok kan itu dibidangi juga di kebun-kebun kita di wilayah kebun rantai pasok dan juga pihak ketiga itu diatur Bu secara regulasinya di RSPO. Jadi sekarang ini sistem penjualan kita melalui sistem yang diatur oleh RSPO. Jadi perbedaannya cukup jelas. Artinya kalau ISPO kita di Indonesianya, kalau RSPO kita di Asia Tenggara Bu. Kira itu Bu. Kasih apa tanya? Kasih informasi. Dapat penjelasan Bu, ISPO dengan RSPO tadi. Iya. Nah jadi sebenarnya itu tahapannya itu gimana sih menunjukkan ada tadi ke proper juga? Iya. Apakah dari ISO, ISPO, RSPO ke proper atau gimana? Atau saya terbalik ya? Iya. Kurang paham kami. Sebenarnya kalau saya lihat yang saya sudah jalanin di bidang lingkungan ini hampir beberapa periode ya. Saya lihat bahwasanya sangkut paut antara ISPO dan RSPO itu jelas bahwasanya membidangi tentang lingkungan juga. Nah, jadi setiap artinya pihak dari sertifikasi yang datang untuk melihat itu pasti melihat daripada sama seperti yang kita masukkan ke dalam dokumen proper. Jadi di ISPO juga dibicarakan tentang lingkungan juga. Jelas ada di situ juga tentang masalah bahan kimia, limbah. Jelas di RSPO juga itu dibicarakan juga. Ada dibicarakan juga tentang masalah K3 juga, ada lingkungan limbahnya juga, dan juga dibicarakan tentang masalah CSR-nya ya, bantuan atau kepedulian perusahaan terhadap masyarakat desa yang di posisi di wilayahnya pabrik tersebut. Nah itu juga dibicarakan juga tentang masalah sampah. Jadi semua yang namanya di proper itu semua masuk ke dalam hal yang dilakukan secara sertifikasi. Jadi artinya sertifikasi itu semua itu upgrade-nya itu semuanya di proper. Jadi kalau kita nggak ada sertifikasinya ISO RSPO,
pasti perusahaan itu pasti akan melanggar sistem lingkungan itu, terutama itu. Jadi proper itulah membidangi dari semua, mungkin menurut saya kaitan semua sama-sama di bidang yang proteksinya di lingkungan itu, khususnya industri dan perkebunan, kira-kira itu. Terkait CSR ini ya Pak, saya kan dulu sempat berada di bagian yang mengurusi CSR juga. Iya, itu. Kalau dari PKS Pegar Merbau sendiri nih, CSR-nya apa aja sih yang udah diberikan? Baik Bu, makasih Bu jawabannya. Pertanyaannya, jadi saya jawab nih. Kalau kita biasanya di industri yang kita perhatikan pertama adalah wilayah yang terdekat dengan kita. Contohnya di wilayah yang terdekat kita berarti artinya daripada perumahan karyawan kita. Nah di situ perumahan karyawan kita, di situ yang perlu kita tunjukkan bukti C syarat perusahaan itu terhadap wilayah perumahan kita. Kedua, di wilayah yang terdekat dengan Pagar Merbau 2, artinya mungkin masyarakat desa kita Bu. Nah salah satu bantuan-bantuan itu biasanya Bu, kalau untuk perumahan karyawan itu artinya kita bisa membantu lewat artinya bantuan, contoh kalau rumah ibadah kita bantu mungkin pengecetan rumah ibadah, itu kita memberikan bantuan seperti istilahnya tempat kebersihan atau sampah dan mungkin macam kalau untuk rumah ibadah. Nah mungkin kalau untuk rumah penduduk di wilayahnya plasma kita, ya mungkin bantuan kita terhadap mungkin ya sampah, tempat sampah yang mungkin istilahnya agak terkelola dengan baik. Dan kiranya mungkin kalau kita kan sekarang di Pagar Merbau nih Bu, kita sekarang kan udah ada jalinan kerjasama dengan pihak kecamatan kan Bu. Nah jadi kita ada MOU dengan kecamatan terkait masalah sampah, terkait juga masalah ini proper juga. Jadi artinya bantuan kita mungkin bantuannya berupa mungkin katakan bisa jadi seperti penyediaan tempat sampah. Nah udah itu kalau untuk masyarakat desa mungkin kita bisa membantu mungkin sebagai kegiatan posyandu, juga bisa juga bakti amal kita terhadap mungkin ibadah juga Bu, kalau yang di wilayah Pagar Merbau 2 bantuan memberikan seperti bantuan seperti anak yatim itu termasuk CSR. Kira-kira itu Bu. Oh gitu ya. Ya. Saya mau bertanya Pak Ya. Daniel. Ya. Pak Daniel kan yang menangani hal SPO, proper, ISO dan hal-hal berkaitan dengan itu. Jadi dengan yang Bapak jelaskan tadi apa feedback yang perusahaan dapatkan dengan melakukan RSPO, ISO, proper itu apa sih feedbacknya? Nah, sebenarnya makasih Pak Tony. Sebenarnya kalau feedback itu sebenarnya bagi kita itulah yang harus kita taati dalam peraturan itu Pak Tony. Jadi artinya kalau kembali kepada ISPO dan RSPO itu kan mereka kan pasti sama sendingnya itu peraturan daripada pemerintah juga yang dibawa kepada setiap industri yang mereka katakanlah mereka datangi untuk memberikan artinya pemeriksaan secara sertifikasinya melalui istilah ISPO lah, istilah SPO. Jadi artinya kita untuk feedbacknya, artinya feedbacknya berarti artinya kita sudah memberikan dan taat dalam peraturan itu Pak Tony. Jadi setiap namanya industri perusahaan harus mentaati peraturan yang berjalan sesuai dari hasil pemeriksaan dan bukti dari kenyataan yang kita lakukan di dalam keseharian atau di dalam proses yang berjalan dalam pekerjaan kita. Kira-kira itu Pak Tony. Berarti hanya untuk mengikuti aturan yang diberikan pemerintah ya. Siap. Bukan ada kayak berupa sertifikat atau harga dengan ikut adanya RSPO itu kita dengan CPO kita itu mungkin adanya sertifikat SPO, sertifikat harga CPO kita bisa lebih Nah, tinggi. itu tadi saya sudah mengungkapkan di awal bahwasanya apa perbedaan ISPO dan RSPO. Sebenarnya tadi saya sudah mengungkapkan bahwasanya RSPO itu Pak Tony bahwasanya itulah yang mengatur tentang masalah jual beli. Artinya daripada produksi atau mutu yang kita dapatkan itu sudah ditentukan nanti di mana RSPO membidangi daripada penjualan atau market pasarnya Pak Tony. Jadi harga lebih kuantitatif untuk istilahnya memastikan bahwasanya harga kita sudah menembus harga pasaran dunia. Jadi
SPO lah yang memberikan semua itu sistem atau regulasinya sesuai daripada peraturan. Nah itu tadi dimana kalau RSPO itu sudah berjalan di setiap perusahaan. Katakan kita di Pegas Pengapurbo, kita sekarang ini sudah di surveillance ketiga. Artinya mungkin di tahun depan kita udah masuk ke keempat. Artinya mungkin makin tinggi juga nanti mungkin sistem yang dijalankan dalam pemeriksaan, sehingga sertifikat yang kita dapat per tahun dan per tahun itu kita bisa mempertahankan. Kira-kira itu agar kita nanti jangan adanya nanti jadi temuan katakan atau mayor atau minor gitu. Dan kita memang ya kerja keras juga, kita mungkin terlibat stakeholder kita, mungkin UKTU, yang mungkin juga pimpinan kita sebagai manajer di sini, itu semua terlibat, asisten-asisten itu semua, dan kepedulian kita sebagai pekerja ya itu semua menunjukkan bahwasanya bukti kita memang untuk agar pemeriksaan SPO itu berjalan dengan baik, kira-kira itu. Oke, saya rasa cukup aneh juga pembahasan kita ya Pak Daniel, Pak Aris. Itu mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi kita bisa sharing-sharing lagi nih, karena kayaknya kalau untuk RSPO, ISPO, ISO itu kayaknya nggak bisa dibahas sebentar karena panjang prosesnya ya kan. Jadi mudah-mudahan nanti ada waktu lain kita bisa diskusi lagi. Saya rasa sekian untuk sharing session kita hari ini. Kalau ada yang mau disampaikan boleh, kira-kira apa yang perlu ditambah nih atau apa yang perlu dilengkapi nih untuk Pak Daniel sendiri selaku analis air atau Pak Aris selaku mandor lab, kira-kira ada yang mau disampaikan kepada manajemen? Kalau untuk manajemen udah cukup ya. Oh iya, ada ya. Ya kita tutup untuk acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.